Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengenai tentang channel YouTube Anak Pasar Hijrah yang menantang debat balik kepada Ustadz Hadi Affandi perihal tentang kesalahan-kesalahan Dr. Khalid Basalamah. Dijawab langsung oleh Viti Hadi Affandi perihal fatwa ngawur yang disampaikan oleh Dr. Khalid Basalamah. Silahkan debat terbuka dengan Ustadz Hadi Affandi dan channel Anak Pasar Hijrah, silahkan menanggapinya. Mantap. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang cukup mengejutkan teman-temannya di sosial media. Saya mendapatkan sebuah video, ada seorang entah yang siapa teman-temannya, kelihatan seperti ustadz ini. Karena terlihat di belakangnya banyak sekali kitab-kitab tuh. Yang ustadz ini teman-temannya, beliau ini mengajak debat ustadz Wahabi katanya. Dan untuk terkhusus Ustadz Khalid Basalamah. Karena di sejumlah video Ustadz Khalid Basalamah, ustadz ini katanya telah meluruskan kekeliruan Ustadz Khalid Basalamah di dalam fatwanya. Dan hebatnya teman-temannya, ustadz ini mengajak atau membuka undangan debat terbuka kepada terkhusus Ustadz Khalid Basalamah untuk berdiskusi atas kesalahan-kesalahan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Entah apa teman-temannya yang salah di ceramah Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Anak Pasar Hijrah, kirain ente itu mau bela Ustadz Khalid Basalamah dengan referensi, dengan keilmuan yang Anda miliki. Gak taunya kayak dagang obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ini ada jamaah muhibbin Pak Khalid Basalamah dari Salafi Wahabi. Kirain awalnya dia mau membela ustadznya Khalid Basalamah, Pak Dokter ini. Gak taunya kayak pedagang obat di pinggir jalan itu. Dia mengomentari salah satu video saya, itu mas ya, Pak Anak Pasar Hijrah, itu adalah video real saya di Facebook. Kemudian saya juga upload di YouTube. Saya menantang Pak Khalid Basalamah untuk membuktikan apakah fatwa-fatwanya, ceramah-ceramahnya yang saya komentari itu salah atau benar. Kalau Pak Khalid Basalamah ini merasa bahwa apa yang ia sampaikan benar, silakan buat klarifikasi, ayo kita diskusi. Tapi kalau Pak Dokter itu mengakui kesalahannya, buat klarifikasi bahwa yang disampaikan salah. Itu maksud saya. Anda menyampaikan kesalahan apa? Kalau Anda memang orang yang gimana ya, Anda rasa ingin tahunya begitu besar, tentunya Anda mencari semua konten-konten di video saya. Apa sih yang disalahkan dari Pak Khalid Basalamah oleh saya ini? Tentunya Anda mencari dulu sebelum buat video. Saya bukan hanya konten kreator yang ingin terkenal karena mengomentari Ustadz Khalid Basalamah, Pak Doktermu itu. Tidak, Mas Bro. Ya, tapi saya ingin meluruskan kalian yang selalu menyerang Amalia Aswaja dengan bid'ah, syirik, sesat dan semacamnya. Saya buktikan bahwa ternyata Pak Doktermu, ustadzmu yang sudah bergelar Doktor S3 ini ternyata kacau ketika membahas ilmu. Oke, gini ya. Oke, karena kamu ini orang pemalas, saya buktikan ada beberapa poin kesalahan Pak Dr. Khalid Basalamah yang saya komentari buat sekonten itu, baik di YouTube atau di Facebook saya. Pertama, dengarkan ya. Nanti kalau Anda tidak terima, silakan tantang saya. Anda boleh mengganti Ustadz Khalid Basalamah untuk diskusi dengan saya. Tapi siapkan referensimu. Jangan hanya omong kosong. Pertama, doktermu itu bilang rukun wudu ada 2. Ketika ditanya bagaimana ketika tidak mengusap kepala dan membasuh kaki ini, apa jawaban doktermu? Wudu sama dengan tayamum. Setahu Pak Doktermu, yang wajib, yang fardu hanya mengusap wajah dan tangan ini sampai siku. Yang lainnya adalah sunnah muakkadah. Ayo, cari referensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Doktermu juga mengatakan bahwa ketika seseorang menginjak kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, semisal kucing, anjing, gajah, harimau, kotoran manusia, kencing manusia, diinjak, maka membatalkan wudhu. Cari referensinya. Al-Qur'annya, hadisnya, atau kaul ulama. Silahkan, tidak apa-apa, pakai kaul ulama Anda sudah.
Saya tunggu Anda, kesiapan Anda. Kalau Pak Doktormu sudah tidak bisa untuk membuktikannya, silakan Anda sebagai muhibbinnya untuk tampil membela ustadzmu. Tapi pakai referensi. Ini, di kitab ini. Gitu ya. Itu, dua. Yang ketiga, Pak Khalid Basalamah ditanya tentang seorang yang punya truk. Truk ini digunakan untuk usaha. Misalnya perdagangan, mengangkut barang, mengangkut biji-bijian. Pokoknya untuk usaha. Apakah wajib zakat truk itu? Apa jawaban Pak Khalid Basalamah? Wajib zakat di tahun pertama, setelah itu tidak usah dizakati lagi. Silahkan cari referensinya. Hadisnya, Al-Qur'annya, pemahaman sahabat. Karena ini kan jargon kalian kembali ke Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Buktikan. Jangan hanya omong kosong. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak Doktormu itu menjelaskan bahwa Imam Bukhari ini berguru pada satu, Atok bin Abi Rabah, dua, Ibnu Sirin, tiga, Said bin Musayyab. Ini saya salahkan. Gimana mau berguru padahal ketika mereka sudah meninggal dunia, baru 100 tahun lagi Imam Bukhari baru lahir. Ini penjelasan doktormu. Cari konten-konten saya yang menyalahkan Pak Khalid Basalamah. Jangan asal buat konten. Ente ini yang konten kreator hanya berdasarkan cuat saja, omong doang ente ku. Yang kelima, Pak Doktormu menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah, salah satu mujtahid yang 4 ini, umur 35 tahun sholatnya masih belum benar. Jadi ngajinya Imam Abu Hanifah ini setelah umur 35 tahun. Sebelum itu kocar-kacir. Bahkan umur 35 tahun sholatnya katanya masih belum sempurna. Disalahkan oleh jamaah, baru setelah itu tergugah untuk belajar katanya. Ayo cari referensinya. Ya, Pak anak pasar hijrah, kalau ente memang gentle untuk membela Pak Dr. Khalid Basalamah itu. Yang keenam, Pak Doktormu menjelaskan bahwa ketika terdengar adzan subuh, orang yang hendak berpuasa, ketika makan terdengar adzan subuh, silakan habiskan dulu makanannya, tidak apa-apa sampai adzan selesai. La ilaha illallah, baru selesai. Kalau masih ada, tidak apa-apa terus dimakan. Ayo, Al-Qurannya, hadisnya sesuai pemahaman para sahabat. Oke? Yang ketujuh, Pak Doktormu kocar-kacir ketika membahas man ahdasa fi amrina. Dia menjelaskan, menerjemah hadis ini, barang siapa yang coba-coba membuat ibadah yang tidak pernah aku contohkan, yang tidak pernah Nabi contohkan. Ayo, terjemahan dari mana seperti ini? Silakan cari pemahaman sahabat siapa, tunjukkan kitabnya. Oke? Terus lagi. 8. Pak Dr. Khalid Basalamah itu menjelaskan orang mati itu tidak mendengar. Mendengarnya ketika awal-awal saja, ketika dikubur, 7 langkah orang pulang itu sudah tidak mendengar lagi. Setelah itu tidak mendengar lagi. Awal-awal dikuburkan itu mendengar. Setelah itu tidak mendengar. Ayo sekarang, buktikan. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Ketika Pak Doktormu ini menjelaskan hadis, Allah akan menyinari di antara orang yang membaca surat Kahfi di malam Jumat, di antara dia yang membaca dengan Mekah, dengan Baitul Atiq ini. Pak Doktor menjelaskan bahwa hadis ini mengisyaratkan, menjelaskan akan dipermudah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Orang yang rajin baca sholat kahfi malam Jumat, kata Pak Doktormu itu akan dipermudah haji dan umroh. Cari hadisnya, referensinya. Sahabat siapa yang menjelaskan seperti penjelasannya Pak Doktor ini? Karena jargon Anda sekali lagi adalah kembali ke Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Yang ke-10, Pak Doktormu itu membaca hadis. Silakan cari hadis di kitab apa ini? Kitab hadis apa yang seperti yang dibaca Pak Doktor dan bagaimana terjemahannya sesuai gramatika bahasa Arab. Roghama amfumriin man idza sami'tu dzukira indahu wa lam yusalli alayya. Silahkan cari hadisnya di mana ini. Banyak sebenarnya yang saya jelaskan, termasuk ketika Pak Doktor itu menjelaskan bagaimana ditanya tentang Wali Songo kemudian membawakan ayat Al-Qur'an.
Wala tus'aluna amma. Kemudian diterima, jangan banyak-banyak tanya tentang orang-orang yang telah berlalu. Cari itu. Silahkan. Banyak sebenarnya ya. Ini diantaranya. Nah, dari beberapa poin ini saja dulu. Jika Anda mampu membuktikan dari 10 poin yang saya sebutkan ini, kebenaran Pak Dr. Khalid Basalamah, saya akan ikut Anda menjadi pembela Salafi Wahabi. Saya akan hapus konten-kontennya semuanya yang menyerang atau mengkanter Pak Khalid Basalamah. Kalau perlu, saya akan hapus channel ini. Oke? Saya tunggu respon Anda, Mas Bro. Kita live, oke?